Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Suci Hartini. Saya dari kelas B24. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk tugas fikih ibadah, di mana saya akan mempresentasikan materi yang sudah kami bahas sebelumnya dan akan menjawab dari 3 soal tersebut. Pertanyaan yang pertama, kalau wanita haid berhenti darahnya sebelum 15 hari lalu sudah mandi junub, tetapi setelah itu keluar lagi bercak darah coklat, apakah dihitung haid atau istihado? Dari dalil Al-Quran terdapat dari firman Allah yang berbunyi, maka bertanyalah kepadamu tentang haid. Katakanlah haid itu adalah salah satu kotoran, maka jauhilah wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka hingga mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Ayat ini menunjukkan selama darah masih keluar dalam rentang waktu haid, maka statusnya tetap haid, bukan istihado. Dan terdapat di dalam hadis, Rasulullah pernah bersabda kepada Fatimah binti Habasyah yang mengalami istihado, yang berbunyi, sesungguhnya itu hanyalah darah penyakit, atau bisa kita sebut dengan istihado, bukan haid. Jika datang haid, maka tinggalkanlah sholat. Jika sudah berhenti, maka mandilah dan sholatlah. Dari hadis ini bisa kita pahami bahwa jika darah masih dalam batas maksimal haid, maka dihitung haid. Kalau lebih dari yang baru dihukumin dalam Islam, maka itu bisa disebut istihado. Menurut mayoritas ulama seperti Syafi'ah, Hanafiyah, dan Hanbaliyah, batas maksimal haid adalah 15 hari. Kalau darah coklat itu keluar sebelum 15 hari, maka statusnya masih haid. Mandi junub yang dilakukan sebelumnya tidak mengubah hukum karena ternyata haidnya belum benar-benar selesai. Namun, jika darah haid itu tidak keluar setelah 15 hari, maka dihitung istihado. Dan wanita wajib sholat serta puasa seperti biasa, hanya perlu wudhu setiap masuk waktu sholat. Dan pertanyaan yang kedua, yaitu cairan yang keluar dari luka seperti jerawat, apakah dianggap najis? Jawabannya, cairan yang keluar dari luka, nanah, darah ataupun cairan kekuningan tidak dianggap najis secara mutlak, kecuali darah berdasarkan firman Allah yang terdapat dalam surah Al-An'am ayat 145 yang berbunyi, tidaklah diperoleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali makanan itu bangkai atau darah yang mengalir, atau bisa disebut dengan daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor. Kesimpulannya, darah yang mengalir dari luka, bisul atau jerawat itu sama saja najis. Tapi jikalau dia nanah atau cairan luka, kekuningan atau putih saja, menurut Jamruah dihukum najis. Tidak ada pendapat lain yang mengatakan tidak najis. Jika cairan itu sulit dihindarin, misalnya luka terus menerus keluar, maka dimaafkan dalam sholatnya dan tidak batal ibadahnya. Soal yang ketiga yaitu, apakah mandi wajib sah jika rambut panjang seorang wanita tidak dibasahin sampai kulit kepala? Tidak sah, karena syarat mandi wajib junub adalah air mengenai seluruh tubuh. Terdapat di dalam surah Al-Maidah yang berbunyi, dan jika kamu junub maka mandilah. Dan ada hadis dari Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, saya seorang wanita yang mengikat rambut saya kuat-kuat, apakah harus melepasnya ketika mandi junub? Lalu beliau menjawab, ya, kamu harus melepasnya. Engkau
nuangkan air ke kepalamu 3 kali, siram seluruh tubuhmu, maka sucilah engkau. Dan dari situ penjelasan saya, ketika kita sedang mandi junub, maka rambutnya harus dibasahin, tidak boleh tidak dibasahin, karena di dalam Al-Quran surah Al-Maidah sudah dijelaskan, dan jika kamu junub maka mandilah. Nah, mandi junub itu rambut kita harus basah dan harus kena kulit kepala. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.